Mereka excited karena kami datang ke rumahnya masing-masing kan Bang, untuk Bu mau nggak gratis gitu. Oh boleh katanya gitu. Ada juga yang sampai datang gitu Bang, sampai ramai. Mereka ya excited untuk memeriksakan kesehatannya, mungkin karena jauh dari luar gitu, harus naik kapal lagi. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya X-Men Manjayla di podcast Bahasa Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi bersama dengan mahasiswa PM4 yang outbound di Universitas Halim Utara Indonesia. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Adila. Kak Adila adalah salah satu mahasiswa lulusan program PM4 di Universitas Halim Utara Indonesia. Mungkin sebelum itu, Sobat Mutiara yang sedang menonton pada bertanya-tanya nih, Kak Adila ini siapa, dari prodi mana, dan kemarin ikut PMM di mana sih? Boleh Kak, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Adila Dania. Kebetulan saya dari Prodi S1 Kebidanan. Kemarin kebetulan sih saya lulus di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Itu berada di Pulau Sulawesi Selatan. Oke, berarti di Institut Pelamonia ya Kak? Iya. Oke. Nah, Kak Adila di sini kita akan mulai asik nih bersama bagaimana seputar pengalaman Kakak pada saat mengikuti program PM4 di Institut Pelamonia nih. Nah, boleh nggak sih Kakak ceritakan ke teman-teman ini yang sering menonton, gimana sih awal-awalnya Kakak bisa tahu info PM4 dan gimana sih kemarin pas pendaftaran? Saya tahu PMM4 itu dari Instagramnya, kemudian ada juga dari dosen, dan saya tahu Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia itu rekomendasi dari Kaprodi saya. Oke, berarti untuk kemarin pas pendaftaran ada nggak sih kesusahan dan bagaimana pengurusan berkasnya? Oh, kalau pendaftaran itu kami bersama dengan teman-teman, jadi saling kerjasama. Terus untuk berkasnya itu bareng-bareng juga untuk minta ke dosennya, minta tanda tangannya ke Kaprodi atau ke dosen yang lainnya. Itu kemarin kan Kakak bilang tadi daftarnya sama teman-teman nih. Iya. Itu satu kelas kah atau cuma beberapa orang doang nih? Itu kemungkinan separuh dari kelas, kebanyakan yang daftar, tapi yang lulus itu separuh dari yang daftar juga. Berarti itu berapa orang Kak kemarin? Kemarin tuh yang daftar sekitar 14 atau 15, yang lulus itu dia sekitar 7. Yang lewat di Pelamonia itu berapa orang? Kakak aja sendiri atau? Berempat. Berempat ya? Iya. Berarti ada lagi yang ada temennya lagi bertiga. Berarti kemarin pengurusan berkas itu dibantu sama Kaprodi, dosen yang lain sama dekan. Ini kan proses, kalau dibilang pemilihan PT ini pasti ada beberapa kampus yang Kakak pilih, ya kan? Itu kan yang saya wawancara sebelum itu ada 7 nih pilihan kampus. Itu kemarin kampus mana sih yang Kakak pilih? Oh, pilihan pertama itu ketepatan pula Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, karena itu dapat rekomendasi dari Kaprodi Bang. Pilihan kedua itu ada di Bandung, Raja Wali. Yang ketiga itu di Yogyakarta. Yang keempat itu di Bali lagi Bang. Udah itu aja sih kayaknya. Berarti cuma 4 ya? Oke. Berarti dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia, pilihan pertama itu Pelamonia karena rekomendasi dari Prodi tadi ya? Oke. Mungkin sebelum pendaftaran, ada nggak sih kayak bersosialisasi dengan orang tua terkait program ini? Udah ada bilang juga, cuman orang tua bilang ya kalau memang itu maunya ya boleh gitu Bang. Cuman kemarin karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu orang tua agak berat karena jauh kan Bang. Mungkin ini baru pertama kalinya sejauh ini dengan orang tua. Mungkin orang tua beratnya di situ. Tapi untuk izin mengikuti program itu pasti diizinkan. Diizinkan. Oke. Ini kan kalau dibilang sudah izin ke orang tua, ada dukungan dari dosen dan prodi gitu kan. Kemarin pas pengumuman kelulusan gimana sih rasanya? Dan kemarin ngabari siapa? Ngabarin orang tua, pacar atau teman-teman? Kemarin itu sempat di-prank ya sama laman PMM karena diundur kelulusannya. Kemudian pas dinyatakan lulus itu ya senang gitu, bisa kuliah di luar pulau, bisa mungkin bisa ketemu teman yang beda suku atau gimana. Tapi ada sedihnya juga itu karena jauh dari orang tua. Oke, berarti
karena sempat di prank, karena kan kebanyakan kalau hari pertama ngecek kelulusan di prank itu pasti lag. iya nge-lag lamanya gitu kan. Oke. Mungkin sebelum kita ini Kak ke kegiatan kakak di sana, ada nggak sih apa sih tujuan kakak Ikut PMM? Iya. Mungkin untuk tambah wawasan baru, relasi baru, kayak pengen tahu aja gimana kuliah di luar pulau, karena kan di sini kuliah itu masih dekat sama orang tua. Pengen aja jauh gitu gimana, dan ingin bertemu dengan teman-teman yang berbeda juga. Dapat uang saku juga. Iya. Iya. Oke, berarti kalau dibilang kakak sudah mengikuti proses pendaftaran dan sudah nyatakan lulus. Dan mungkin sudah, kalau dibilang kemarin tuh sudah dapat tiket keberangkatan Iya. ke sana. Gimana sih kemarin pas keberangkatan dan harus meninggalkan orang tua, dan gimana sih pas penyambutan di bandara sama teman-teman yang ada di sana? Alhamdulillahnya kemarin saya itu dari sini tuh diantar sama orang tua Bang, karena mau pergi jauh juga kan. Diantar terus di Bandara Kuala Namu itu bertemu sama teman-teman yang lainnya kan, karena banyak juga dari Sari Mutiara yang mau ke Pelamonia. Di situ bertemu untuk pergi ke sana bareng-bareng. Setelah sampai di sana, kemarin tuh di Jakarta transit kan Bang, sampai delay juga 6 jam. Terus baru ke Makassar, sampai di Makassar dijemput oleh dosen modul Nusantara, LO, dan dosen-dosen yang lainnya juga sih Bang. Berarti pertama kali flight dan delay 6 jam gitu. Iya. Gimana sih rasanya delay 6 jam? Capek gitu karena terlalu lama nunggunya kan. Ya sampai tertidur-tidur teman-teman yang lainnya di bandara itu. Selain tidur kalian ngapain aja sih kan? Makan, tidur, main handphone, gitu aja keliling-keliling sampai capek. Capek gitu kan. Oke. Itu kan udah sempat delay terus berangkat nih ke apa kan, ke Sulawesi. Iya. Dan itu kan disambut sama teman-teman gitu kan dari Pelamonia. Gimana sih rasanya pas disambut? Senang sih karena punya teman baru, keluarga baru yang bakal bersama-sama selama 1 semester itu. Itu, oke. Berarti serangkaian acara yang pas kakak berangkat itu pasti mungkin panjang nih kan kalian bimbingan. Mungkin seharian lebih, dan gimana sih first impressionnya pas? Itu kan dijemput kan? Iya. Terus pergi nih ke kampusnya. First impression kakak melihat kampus mereka itu gimana sih? Gimana? First impressionnya lihat mereka itu kayak tentara itu Bang, yang siap sikit-sikit siap gitu. Terus mereka itu kayak yang jam 7 itu udah apel pagi kayak tentara itu. Di situ sih shock gitu, wah jam 7 udah masuk, di sini jam 8. Kalau soal bahasa gitu nggak kultur shock Bang, soalnya di sana juga kayak di Medan agak keras. Oke. Berarti kakak kayak merasa kayak wah harus bangun jam 7 nih, bangun jam 7, udah siap-siap jam 7 nih kan untuk kuliah gitu, beda dengan di US Indonesia gitu. Oke, ini kan pas nyampe itu apakah langsung opening ceremony atau istirahat dulu dengan teman-teman yang lain? Itu kemarin tinggalnya di mana? Kemarin itu disediakan sama pihak sana Bang, dicarikan untuk penginapannya gitu. Oke. Kalau seremoni itu kita dikasih istirahat 2 hari. 2 hari ya? Iya. Oke. Berarti kalau di USM itu beda gitu kan, ada jangkanya seminggu atau 2 minggu gitu sebelum penginapan. Oke. Ini kakak tinggalnya di penginapan itu sesama teman dari Sari Mutiara atau memang sama teman-teman nih dari sama teman dari Sari Mutiara, soalnya kemarin itu disuruh pilih temannya masing-masing karena takut nggak ada, jadi ya dari yang Sari Mutiara aja yang sudah kenal. Berarti dari awal sampai selesai itu sama teman-teman dari Sari Mutiara gitu. Iya. Oke. Ini kan kalau bilang sudah nyampe di sana, istirahat, dan kemarin juga opening ceremony kan. Iya. Gimana sih rasanya ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia berkumpul di Institut Pelamonia, dan gimana sih cara kakak supaya lebih akrab dengan mereka? Gitu? Senang sih bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa menambah teman, saling menyapa aja gitu Bang, untuk saling dekat. Awalnya juga ya masih mungkin agak gugup gitu, tapi dengan berjalannya waktu ya sudah kayak teman pada umumnya, biasa aja, makin dekat, ya saling tukar bahasa gitu Bang, walaupun habis itu lupa lagi. Berarti yang penting itu harus komunikasi dulu dengan mereka gitu. Oke.
Ini kan kalau dibilang ikut PMM pasti tujuannya kalau nggak mau di Nusantara ya perkuliahan di sana gitu Iya. kan. Berarti kita ke apa dulu nih perkuliahannya? Ini kan kakak bertukar sementara dan belajar di Pelamoni itu selama 4 bulannya. Iya, 4 bulan atau 5 bulan? 4. 4 bulan. Nah, ini kan kakak baru kalau dibilang nyampe lah di Pelamoni dan datang ke kelas nih Iya. dan bertemu dengan teman-teman yang dari sana gitu. Gimana sih respon mereka ke kalian? Mereka ramah sih, langsung ajak berbaur. Mungkin karena beda ini, mungkin kendala bahasa aja di situ. Kalau yang lain mereka saling nyapa aja sih bang, baik-baik gitu, ramah-ramah. Gimana sih perkuliahan di sana? Susah nggak sih sama yang di sini? Oh, enggak sih kalau kuliahnya di sana. Karena kalau di sini tuh kuliah dari pagi sampai sore kan bang. Kalau di sana itu tidak terlalu capek karena cuman kadang dari siang sampai sore atau dari pagi sampai siang gitu aja. Ada kayak misalnya praktek gitu nggak? Ada praktek itu mungkin dia di hari-hari lain bang, nggak sesuai. Kalau kita selesai materi kan praktek, ini tidak. Tidak ya, berarti di hari-hari lain Iya. gitu. Dan nggak mungkin dong di setiap perkuliahan itu nggak ada tugas. Ya nggak sih? Iya. Tugasnya gimana sih? Susah nggak sih Tugasnya ya alhamdulillahnya temen di Pelamonia itu mau bergabung karena kan tugas itu kelompok bang. Dan mereka kayak mau ayo kita kerjain bareng-bareng. Nggak terlalu yang siapa lo siapa gue sih. Tapi pernah ngerasa susah sendiri nggak sama tugas-tugas? Enggak sih, karena ada teman dari Sari Mutiara juga di kelas itu. Berarti terasa mudah karena dibantu sama teman-teman yang lain Iya. gitu kan. Ada nggak sih kayak di sana ngikut kegiatan-kegiatan kampus di sana gitu? Mungkin kalau sore ya bang, kayak itu kita olahraga kayak main poli atau main bulu tangkis. Ya kegiatan di kampus itu gitu, olahraganya aja, selebihnya tidak ada. Tidak ya. Oke, mungkin kita beralih ke ya mungkin yang ditunggu-tunggu semua anak PMM gitu kan, modul Nusantara kan. Modul Nusantara pertama kali itu orang kakak itu kemana? Apakah di kampusnya atau keluar? Oh, modul Nusantara pertama kali itu kita keluar ke Benteng Rotterdam, itu dia peninggalan sejarah zaman dulu. Gitu. Itu belajar apa aja sih? Di situ sejarah-sejarahnya ya itu kayak bekas lautan gitu, tempat persembunyian orang dulu perang. Oke, berarti belajar tentang peninggalan sejarah yang memang itu bekas orang peperangan gitu. Oke. Selain di situ, orang kakak kemarin kan banyak ini modul Nusantara. Itu kemana aja sih kemarin? Mungkin yang paling dipengenkan yang di Sulawesi itu Toraja karena itu ikonnya Sulawesi. Terus di sana kemarin ngapain aja sih di Toraja? Di Toraja itu lihat pemakaman tradisi di Toraja itu, rumah adatnya. Mungkin rumah adatnya sama sih kayak di Batak gitu, mirip. Terus itu ya ke apa ya? Banyak juga sih bang. Berarti bukan hanya kayak misalnya datang foto, buat konten, tapi belajar dengan adat-adat yang di situ juga. Iya, terus ke tempat yang negeri di atas awan gitu. Berarti kalau dibilang ya modul Nusantara ini adalah jalan-jalan plus bisa belajar nih tentang adat-adat di sana. Tentang sejarah yang ada di Sulawesi. Oke. Terus kak, ini kan mau kutanya, ini kan modul Nusantara itu yang nyusun itu kalian mau kemana itu kalian sendiri kah per kelompok atau gimana? Itu udah dosen modul yang nentuin itu dan nanti bakal di ACC sama laman PMM. Dan di sana kan itu ada 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini modul Nusantaranya beda-beda bang, ke tempatnya nggak ada yang sama gitu. Mungkin ada sama pun 1 atau 2 aja gitu. Berarti kalau dibilang orang tua kelompok ini ke sini gitu. Tapi mungkin beda ya sama di sini kan semuanya harus menikmati kalau bilang beragam wisatanya yang ada di Sumatera Utara. Mungkin orang kakak beda yang di sana gitu. Kalau mau menikmati semuanya ya pergi-pergi sendiri di waktu yang luang kayak di hari Minggu atau di tanggal yang libur gitu. Oke. Mungkin selain modul Nusantara ada sih kayak kegiatannya kelas inspirasi kayak atau misalnya kontribusi sosial, ada nggak sih kemarin? Oh ada kontribusi sosialnya itu di pulau bang, kayak di tengah pulau itu kayak periksa kesehatan, bersih-bersih pantainya gitu sih untuk menjaga kesehatan orang di sekitar situ. Berarti itu langsung kayak misalnya langsung bersosialisasi dengan masyarakat di sana? Iya langsung. Gimana sih respon mereka ke kalian? Wah
mahasiswa dari seluruh Indonesia nih datang ke sini cuma untuk berkontribusi. Soal gimana sih respon? Mereka excited karena kami datang ke rumahnya masing-masing kan Bang, untuk Bu mau nggak tensi gratis gitu. Oh boleh katanya gitu. Ada juga yang sampai datang gitu Bang, sampai ramai. Mereka ya excited untuk memeriksakan kesehatannya, mungkin karena jauh dari luar gitu, harus naik kapal lagi. Seperti naik kapal kemarin. Iya. Gimana rasanya naik kapal ke sana? Senang sih karena lautnya kan bagus di sana. Oke. Berarti kalau bilang jalan-jalan plus dapat view yang bagus gitu kan. Oke. Mungkin selain perkuliahan dan Molu Nusantara nih Kak, apa sih kegiatan yang memang ada nggak sih kegiatan misalnya kegiatan non akademik misalnya atau ikut lomba di sana itu nggak ada? Kegiatan non akademiknya itu ya kayak kami itu buat jalan-jalan yang belum ada di Modul Nusantara atau menikmati kuliner di sana. Kalau ikut lomba-lomba dosennya itu kurang untuk kasih tahu itu Bang. Berarti kalau misalnya mungkin aku tertarik pas kakak bilang menikmati kuliner yang di sana. Gimana sih perbedaan? Ya kalau dibilang kan kebanyakan di Medan tuh makanannya pedas-pedas. Kan? Gimana sih makanan di sana? Kalau makanan di sana sama sih Bang, pedas. Cuman perbedaannya di sana itu dikasih perasan asam. Jadi pedas sama asam itulah mungkin pertama kalinya yang kurang cocok di lidah anak-anak Medan ini Bang. Oke. Berarti kalau dibilang karena mungkin ada tambahan sedikit lah di makanannya gitu. Oke. Mungkin datang ke Sulawesi bukan hanya sekedar perkuliahan dan Molu Nusantara nggak sih? Ada nggak sih schedule misalnya mau ke tempat sini, mau menikmati suasana ini di sana? Ke pantai sih Bang, karena kan di sini juga pantainya gimana gitu. Oke. Ya jadi mungkin setiap hari libur atau sore pulang kuliah itu lebih sering ke pantai, menikmati pantai. Berarti gimana sih rasanya kakak setelah kakak schedule dari awal dan sudah dapat video ini, gimana sih rasanya? Senang gitu sih Bang, karena yang belum kita pernah datangin tiba-tiba oh kita udah bisa ke sini ya ternyata gitu. Oke. Mungkin dari kegiatan PMM kan tadi kakak bahas di awal bahwa kegiatan ini akan melalui yang namanya hari raya, bulan puasa. Gimana rasanya pertama kali? Ini kan kakak posisinya di Sulawesi nih. Gimana sih rasanya jauh dari orang tua dan merayakan bulan puasa sama teman-teman yang di Pedamoni? Ya sama teman-teman setiap sore itu cari bukaan atau gimana. Terus nanti kalau malam itu tarawih bareng. Sampai kadang nangis bareng karena jauh itu udah mau dekat hari raya, orang udah pulang kampung nih, kita masih di sini gitu. Nggak nelpon orang tua gitu? Telepon Bang, kalau ada waktu luang telepon. Tapi kalau nangisnya nggak mungkin telepon, malu. Oke, berarti nangisnya bareng-bareng sama teman-teman. Iya, kadang temennya satu nangis, nanti yang lain itu ikut nangis karena jangan gitulah, aku juga sedih karena nggak cuma kamu yang jauh, katanya gitu. Berarti ya namanya juga orang jauh dari orang tua pasti ada sedihnya gitu kan. Oke. Kak, ini kan kalau dibilang ya sudah melewati berbagai kegiatan, berbagai pengalaman sudah didapat di sana gitu kan. Ada nggak sih suka duka pada saat ikut PMM di sana? Suka dukanya, senang sih kan ikut PMM di sana bisa bertemu sama teman-teman. Dukanya sih kayak bakal, ternyata kita bakal pisah ya habis ini, ya nggak tahu kapan mau ketemu lagi, nggak tahu kapan bisa ketemu selengkap ini. Mungkin pun kalau bisa ketemu itu 1 atau 2 orang gitu aja. Pasti kalau dibilang ya. Kalau dibilang 4 bulan itu sangat-sangat singkat nih untuk kegiatan yang seperti macam yang kayak PMM 4 itu sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Oke. Kemarin dosen-dosen Modul Nusantara sama LO-nya siapa sih? Boleh nggak sih sebutkan supaya nanti ini kan dikirim nanti ke mereka supaya mereka lebih tahu juga sih siapa sih dosennya di sana? Dosen modulnya itu ada Bapak Riki sama Ibu Ira. Terus itu Bapak LO-nya itu ada Bapak Arif. Oke. Berarti dosen modul itu ada 2 orang ya? Ada. Oh, berarti beda sama di sini ya, cuma 1 orang gitu kan. Ada nggak sih yang kamu sampaikan ke mereka, ke dosen sama LO-nya gitu? Atau sama teman-teman nih yang sedang menonton atau teman-teman yang kemarin ikut PMM 4 nih di Institut PMM? Untuk Bapak dosen modul sama Ibu sama Bapak LO terima kasih udah dampingi kami di sana selama 4 bulan dan sudah ngajak kami ke tempat yang belum kami datangi dan itu mungkin tidak ada di Modul Nusantara. Bapak itu ajak sendiri. Untuk teman-teman
sehat-sehat selalu, semoga sukses, lancar kuliahnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Oke. Mungkin teman-teman juga yang sedang menonton, teman-temannya si Adila Iya. bisa komen nanti supaya Adila bisa melihat juga bahwa respon teman-teman itu baik juga nih terhadap si Adila. Oke kan? Iya. Oke. Kak Adila, gimana sih kemarin pas closing di sana dan ini kan berpisah sama teman. Iya. Gimana closing? Itu kemarin closingnya itu di hari Sabtu kan, dan kami pulangnya di hari Senin, jadi itu singkat banget. Abis closing ya udah itu sibuk untuk packing. Jadi ketika di hari Minggunya itulah Bang malam untuk bertemu, ramai-ramai ketemu, ya sedih gitu untuk berpisah. Sampai gini, sampai jumpa lagi ya, walaupun nggak tahu kapan mau ketemunya lagi. Karena posisinya lagi jaraknya itu sangat-sangat jauh nih. Iya, karena jauh-jauh. Oke. Kak Dila, terima kasih telah sharing bersama kita, dan untuk teman-teman Sobat Mutiara yang sedang menonton bahwa kegiatan PMM 4 ini sangat-sangat berguna nih bagi mahasiswa, dan kegiatan ini sangat memberikan kita banyak pengalaman tentunya di daerah-daerah di luar Pulau Sumatera tentunya, khususnya mahasiswa. Dan Kak Dila terima kasih juga telah berbagi cerita nih ke teman-teman Sobat Mutiara, yang dimana tadi kakak menceritakan dari awal pendaftaran, gimana sih dukungan dari orang tua, dan gimana sih kegiatan-kegiatan modul Nusantara di sana. Baik Sobat Mutiara, sampai di sini aja podcast kita kali ini. Saya Eksmin Manjela pamit. Sampai jumpa di podcast US Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa. Bye.